Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunifadila, NIM 2252100095 dari kelas 2C Manajemen, akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata. Untuk pengertian dari distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Untuk rumus dari distribusi sampling rata-rata yaitu dibagi menjadi dua, yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Soal berikut ini, suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umumnya berdistribusi hampir normal dengan 400 jam dan simpangan baku 20 jam. Pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai rata umur kurang dari 380 jam. Diketahui mu-nya 400. Kemudian simpangan baku atau ton 20. Kemudian nilai sampel ada 16, X bar ada 388. Yang ditanya, hitunglah peluang bahwa sampel kurang dari 388. Ditulis X bar kurang dari rata 388. Kemudian kita menentukan rata, yaitu mu dari rata sampel 400. Kemudian kita menentukan simpangan baku. Simpangan baku rumusnya to dibagi akar nilai sampel. To-nya itu tertulis di situ 20, kemudian dibagi nilai sampel 16. 20 dibagi akar 16, 20 sama dengan 20 bagi 4, sama dengan hasilnya 5. Kemudian kita menentukan nilai Z hitung. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi simpangan baku. Tertulis di situ X barnya 388, kemudian dikurangi mu 400 dibagi simpangan bakunya 5, sama dengan 388 dikurangi 400 hasilnya min 12, kemudian dibagi simpangan bakunya 5. Min 12 dibagi 5 hasilnya min 2,4. Lanjut kita menentukan nilai peluang. Peluang X bar kurang dari 388 sama dengan peluang Z kurang dari Z hitung. Z hitungnya negatif 2,4. Kalau peluang dari nilai rata-rata kurang, maka kita mencari Z kurang dari Z hitung. Untuk menentukan nilai Z adalah luas dari 0 sampai Z positif atau 0 sampai Z negatif. Yang ditanyakan adalah luas dari 2 kurang dari negatif 2,4. Maka kita tempatkan di grafik sebelah kiri. Yang bisa kita cari di tabel yaitu 0 sampai 2,4. Di sebelah kiri warna putih di grafik luasnya itu 0,5. Sedangkan 0 sampai negatif 2,4 bisa kita cari di tabel.
Di tabel negatif 2,4 sama 2,4, jika bilangan 2 setelah koma kita anggap 0. Ditentukan di tabel 0,4918. Hasilnya sama dengan 0,5 dikurangi 0,4918. Hasilnya yaitu 0,082. Distribusi sampling proporsi. Pengertian dari distribusi sampling proporsi merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari proporsi sampel yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter proporsi populasinya. Notasi dalam distribusi sampling proporsi yaitu N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, V proporsi populasi, mu X per N yaitu rata-rata pada distribusi sampling populasi, mu X per N yaitu standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Seorang pemilik toko kaset menemukan bahwa 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya melakukan pembelian. Suatu pagi, 180 orang yang dapat dianggap sebagai sampel acak dari semua pelanggan memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penyelesaian diketahui N sama dengan 180. N atau membeli sama dengan 20%. Didesimalkan menjadi 0. Luas belah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4535. Dikurangkan luas belah kiri Z, hasilnya 0,0465. Jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk toko, pelanggan yang membuat kurang dari 15 luas belah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4535. Dikurangkan luas belah kiri Z, hasilnya 0,0465. Jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk toko, pelanggan yang membuat kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau didesimalkan menjadi 4,65%. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.